Pemirsa Unhas TV, senang sekali saya Zahra Sabita Suceng dapat kembali menjumpai Anda dalam Unhas Daily. Dalam beberapa menit ke depan kami akan menyajikan berita-berita teraktual hanya untuk Anda. Pemirsa, Senat Akademik Universitas Hasanuddin menetapkan 3 calon rektor Unhas periode 2026 hingga 2030. Ketiga calon tersebut adalah Profesor Jamaluddin Jompa, Profesor Budu, dan Profesor Sukardi Weda. Yang ketiganya akan diajukan ke Majelis Wali Amanat Unhas. Tahapan pemungutan, penghitungan, dan penetapan suara calon rektor Universitas Hasanuddin periode 2026-2030 di tingkat Senat Akademik telah selesai. Proses yang digelar di Unhas Hotel and Convention Senin 3 November 2025 dihadiri seluruh 93 anggota Senat Akademik. Dari proses yang berjalan hingga kemudian dilakukan perhitungan suara, telah ditetapkan 3 nama dari 6 bakal calon untuk diajukan ke Majelis Wali Amanat. Ketua Senat Akademik Unhas Profesor Dr. Gigi Bahrudin Tholib, MKes SP Proska, menyebut jika proses penyaringan berjalan lancar dan sukses. Berdasarkan hasil pemungutan suara, distribusi suara menempatkan Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc di peringkat pertama dengan 74 suara. Diikuti Profesor Dr. Budu PhD SPMK MEd dengan 18 suara. Serta Profesor Dr. Sukardi Weda SSM Hum DKK dengan 1 suara. Ini menunjukkan bahwa ada salah satu calon yang lolos ke 3 besar dan itu berasal dari UNM. Ini menunjukkan bahwa Unhas sekarang memang sudah dimiliki oleh publik. Unhas sekarang bukan lagi pemain lokal, tapi sudah dimiliki oleh seluruh masyarakat, khususnya masyarakat di Sulawesi Selatan. Dan kita bisa saksikan bahwa ada satu calon yang berhasil lolos untuk masuk dalam 3 besar, walaupun jumlah suaranya cuma 1. Calon rektor Unhas yang merupakan petahana Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Jompa MSc mengungkapkan rasa syukur atas dukungan yang luar biasa. Ia menyebut para senator masih memilihnya meskipun banyak calon lain. Alhamdulillah, di luar dugaan saya sampai 80% senator masih memilih, itu luar biasa. Ya, dengan begitu banyak calon, saya dapat porsi 80% dari 6 calon itu adalah suatu kesyukuran dan mudah-mudahan membuat saya dan seluruh jajaran pimpinan akan semakin bersemangat membawa Unhas untuk lebih baik lagi. Tentu saya harus bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi juga ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh senator Universitas Hasanuddin tanpa kecuali, ya, baik yang memilih maupun yang tidak memilih, itu biasa aja. Inilah demokrasi dan Unhas harus bisa menjadi contoh bahwa demokrasi itu harus kita nikmati. Demokrasi tidak harus membuat kita terpecah belah. Calon kedua Profesor Dr. Budu PhD SPMK MEd juga menyampaikan rasa syukurnya karena berhasil masuk dalam 3 calon rektor yang diusulkan oleh panitia. Ia menyatakan kesiapannya untuk mengikuti semua proses selanjutnya. Alhamdulillah, saya bersyukur karena masuk dalam 1 di antara 3 calon rektor yang diusulkan oleh panitia. Saya tentu akan ikut semua proses yang akan dilanjutkan berikutnya oleh panitia. Sementara calon ketiga Profesor Dr. Sukardi Weda SSM Hum MPD MSI MM MSOS IMAP menekankan jika 1 suara yang ia peroleh sangat bermakna karena nilainya sama saja dengan suara yang lain. Ia juga menyampaikan bahwa ia akan mematangkan program-program yang bisa realistis dan bisa dirasakan oleh Sivitas Akademika Unhas. 1 suara sangat bermakna, jadi 70 sekian, 50, 1 itu sama. Ya toh? Nah, tentu ya mematangkan program-program itu menjadi program yang insya Allah nanti akan menjadi program yang realistis, program yang betul-betul dapat dirasakan oleh stakeholder Universitas Hasanuddin atau Sivitas Akademika Universitas Hasanuddin. Nah, salah satu program saya itu karena ya di pagi dan sore hari itu sering macet di pintu 1, pintu 2. Nah, oleh karena itu ya saya ingin ada jalan layang dari bundaran Unhas itu kemudian keluar arah kota. Nah, itu sehingga
kemacetan yang setiap saat terjadi itu bisa diurai. Ketua Senat Akademik Profesor Bahrudin Tholib menambahkan tahapan ini bukanlah tahap akhir, namun dapat memberikan gambaran internal kepada Majelis Wali Amanat dalam menetapkan rektor ke depan. Untuk tahap penetapan rektor di Majelis Wali Amanat dijadwalkan pada 14 Desember 2025 yang akan disesuaikan dengan jadwal Menteri dan Ketua IKA Unhas. Aminah Rahma Ahmad, Unhas TV. Pemirsa, jajaran Polda Sulawesi Selatan menyambut pimpinannya yang baru, Irjen Pol Johandani Raharjo Puro SHMH, yang menggantikan Irjen Pol Rusdi Hartono. Penyambutan dilakukan dengan nuansa adat Bugis Makassar. Kepala Kepolisian Daerah Provinsi Sulawesi Selatan resmi berganti Senin 3 November 2025 sekitar pukul 7.30 WITA. Kapolda Sulawesi Selatan yang baru, Irjen Pol Johandani Raharjo Puro SHMH, didampingi istri Nyonya Upi Johandani, tiba di markas Polda Sulsel di Jalan Perintis Kemerdekaan kilometer 16, Kota Makassar, Senin 3 November 2025. Irjen Pol Johandani disambut hangat pejabat utama Polda Sulsel dan sejumlah Kapolres di lingkup Sulawesi Selatan. Dalam tradisi penyambutan, Irjen Pol Johandani menerima sumpah setia yang dikenal dengan istilah Angaru, diikuti tarian padupa dan pengalungan bunga serta selendang khas Bugis Makassar. Irjen Pol Johandani lalu menyapa jajaran personel Polda Sulsel yang telah berbaris rapi untuk menyambut kedatangannya, sebelum kemudian rombongan Kapolda Sulsel yang baru memasuki lobi utama untuk pelaksanaan laporan kesatuan. Kemudian dilanjutkan upacara serah terima Pataka sebagai rangkaian akhir tradisi penyambutan oleh Kapolda baru bersama Kapolda lama pada siang harinya. Kapolda Sulsel yang baru, Irjen Pol Johandani, menyampaikan siap melanjutkan berbagai pencapaian yang telah diraih oleh pendahulunya, Irjen Pol Rusdi Hartono, selama masa pengabdian di Sulawesi Selatan. Ia menegaskan komitmennya untuk terus mengoptimalkan tugas kepolisian dalam menjaga keamanan, ketertiban, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat Sulawesi Selatan. Irjen Johandani juga menyampaikan ucapan selamat bertugas di tempat yang baru kepada Irjen Pol Rusdi, sekaligus berharap sinergi dan semangat pengabdian dapat terus terjaga di lingkungan Polda Sulsel. Zulkarnain Jumar Taufik, Rizka Fraja, Unhas TV. Pemirsa, Irjen Pol Rusdi Hartono mengakhiri masa tugasnya di Polda Sulawesi Selatan. Irjen Pol Rusdi Hartono berpamitan kepada jajaran Polda Sulsel dalam upacara pelepasan di halaman Mapolda Sulsel. Inspektur Jenderal Polisi Rusdi Hartono menghadiri upacara pelepasan di Mapolda Sulsel Senin 3 November 2025. Sesuai surat telegram Kapolri pada 24 September 2025, Irjen Pol Rusdi Hartono dimutasi menjadi Pati Bareskrim Polri. Upacara pelepasan Irjen Pol Rusdi diawali dengan tradisi pedang pora sebagai bentuk penghormatan terakhir setelah memimpin Polda Sulawesi Selatan selama 7 bulan terakhir. Dalam suasana penuh haru, Irjen Rusdi menyampaikan ucapan terima kasih atas dedikasi seluruh jajaran, serta pesan mendalam tentang keikhlasan dalam menjalankan tugas sebagai abdi negara. Irjen Pol Rusdi yakin dengan pengalaman dan integritas Kapolda yang baru akan memimpin kepolisian di Sulawesi Selatan menjadi lebih baik dari sebelumnya. Saya mohon diri dan insya Allah saya pun harus melaksanakan tugas pada tempat dan posisi yang baru. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam ridho dan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk terus bersama-sama menunjukkan kepada masyarakat bahwa kita bisa menjadi baik, bahwa kita bisa menjadi sesuai harapan masyarakat, dan kita dapat menjadi sesuai dari harapan institusi. Insya Allah, apabila kita semua menjawab dengan hati kita yang terdalam, semua akan bisa kita wujudkan. Usai menyampaikan sambutan, Irjen Rusdi didampingi sang istri, Nyonya Irena Rusdi Hartono, berpamitan kepada seluruh anggota dan jajaran Polda Sulsel. Keduanya berjalan melewati barisan pedang pora, disambut tepuk tangan hangat dari personel dan bayangkari. Suasana semakin haru ketika anggota Bayangkari ikut memberikan penghormatan terakhir kepada Ibu Bayangkari Lama sebagai wujud terima kasih atas dedikasi dan kebersamaannya selama mendampingi tugas Kapolda di Sulawesi Selatan.
Kapolda Sulsel yang baru, Irjen Pol Juhandani Raharjo Purwo bersama istri, Nyonya Upi Zuhandani, turut hadir dalam prosesi tersebut dan melepas secara simbolis dengan pengalungan bunga kepada Irjen Rusdi dan istri sebagai tanda perpisahan dan doa untuk pengabdian di tempat tugas yang baru. Zulkarnain Jumar Taufik, Rizka Fraja, Unhas TV. Pemirsa, Rektor Universitas Hasanuddin mendorong inovasi mobil listrik karya mahasiswa dan dosen NGMove atau Unhas First Electric Vehicle sebagai pengembangan industri mobil ramah lingkungan di kampus. Di tahap awal, NGMove akan digunakan untuk mendukung mobilitas di dalam kawasan kampus, khususnya dalam gelaran PIMNAS 2025. Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Chompa MSc, mendatangi workshop Fakultas Teknik di kampus Goa, Sabtu 1 November 2025. Kehadiran Prof. Jamaluddin Chompa untuk melihat proses perakitan mobil listrik karya mahasiswa dan dosen Unhas, yang dinamai UH1 EV atau UH1 Electric Vehicle. Sebelumnya, tim pengembang merakit komponen dan sistem kendaraan secara mandiri di dalam workshop selama lebih dari 1 bulan. Pengembangan NGMove itu sebagai bagian dari kontribusi Unhas untuk SDGE. Prof. Jamaluddin Chompa yang didampingi Dekan Fakultas Teknik, Sekretaris Rektor, Direktur Inovasi dan Kekayaan Intelektual, serta tim teknis NGMove Unhas juga mencoba langsung NGMove. Mobil dengan plat IH1 EV ini pun menjajal jalan aspal kampus Goa tanpa kendala. Menurut Rektor Universitas Hasanuddin, Profesor Dr. Insinyur Jamaluddin Chompa MSc mengatakan jika mobil listrik tersebut merupakan mobil karya Unhas yang pertama berbasis EV. Ia pun menyebut akan memproduksi mobil EV secara besar-besaran, dan adanya mobil listrik itu merupakan bukti semangat inovasi yang tumbuh di lingkungan teknik, dan mahasiswa tidak hanya meneliti, tetapi juga menciptakan produk nyata. Unhas akhirnya insya Allah dalam 2 hari akan meluncing mobil pertama yang dihasilkan oleh universitas ini. Mobil ini adalah mobil yang berbasis EV, UH1 EV, Electric Vehicle, mobil listrik yang tentu bernuansa green. Kita berharap bahwa itu bagian dari kontribusi Unhas untuk SDGs. Saya merasa terharu, bangga dan berterima kasih pada Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin yang memiliki workshop yang luar biasa, yang mampu membuat mobil sendiri, dan insya Allah ini akan kita produksi sebanyak-banyaknya. UH1 EV atau NGMove Unhas merupakan karya kolaboratif antara dosen dan mahasiswa Fakultas Teknik yang dibuat 100% di dalam workshop Unhas. Ketua Tim Pelaksana NGMove Unhas, Profesor Dr. Insinyur Syamsuddin STMSD, IPU ASEAN NCACP CGRCOP CGOP, menyebut jika dirinya diberi tantangan luar biasa untuk memproduksi mobil listrik yang akan digunakan untuk PIMNAS. Alhamdulillah, jadi di umur 65 tahun ini diberi tantangan yang luar biasa dan diberikan waktu yang sangat singkat harus memproduksi mobil listrik ya, dan akan dipakai dalam PIMNAS. Dengan demikian, Dekan juga pusing pada waktu itu, akhirnya berkoordinasi dengan saya bilang bisa dengan catatan kasih waktu dulu 1 hari. Setelah 1 hari saya berpikir, Pak Rektor, bahwa karena saya ini adalah orang manajemen industri, cuma 3 ilmunya, proses, input, output. Di mana outputnya itu adalah mobil listrik. Maka inputnya adalah pertama, baterai ini dibutuhkan, kemudian motor listriknya, terus alat kontrolnya. Ini kan semua barang diimpor ini. Saya berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di Bandung, ternyata dia mampu memberikan bantuan kepada saya. Ini apa yang terjadi? Karena persoalan konstruksinya bisa dibikin di lokasi di 100% di sini. Nah, itulah kira-kira kejadiannya, dan alhamdulillah sampai kira-kira tanggal 20 Prof ini saya bikin 4 unit mobil listrik ini. Mobil listrik UH1 EV dilengkapi dengan fitur kontrol baterai, sistem kemudi listrik, serta head unit modern yang menampilkan kecepatan, status daya, dan peta digital secara real-time. Fungsi head unit juga terintegrasi dengan audio, Bluetooth, dan kamera mundur untuk mendukung keamanan berkendara. Feli Septiani Sinyal, Unhas TV.
Pemirsa, Ketua Lembaga Sertifikasi Profesi LSP Unhas, Insinyur Mukti Ali STMT PhD, dilantik menjadi Presiden Konsorsium Forum LSP Pihak 1 Perguruan Tinggi Indonesia. Mukti Ali berkomitmen mendorong kolaborasi dan pendampingan bagi seluruh LSP perguruan tinggi di Indonesia. Pelantikan Presiden Konsorsium Forum LSP P1 Perguruan Tinggi Indonesia menjadi agenda utama dalam Musyawarah Nasional pertama dan Seminar Nasional Konsorsium Forum Lembaga Sertifikasi Profesi atau LSP P1 Perguruan Tinggi Indonesia tahun 2025 yang digelar di Unhas Hotel and Convention, Makassar. Ketua LSP Unhas, Insinyur Mukti Ali, dipercaya memimpin konsorsium yang menaungi LSP pihak pertama perguruan tinggi di seluruh Indonesia. Keputusan ini disahkan oleh Badan Nasional Sertifikasi Profesi atau BNSP bersama Forum Formatur Nasional setelah mempertimbangkan sejumlah kriteria, mulai dari kesiapan lembaga hingga dukungan institusi. Komisioner BNSP Bidang Pendidikan Profesor Dr. Amilin menyebut jika penunjukan Unhas sebagai pusat kepemimpinan konsorsium adalah langkah strategis. Secara geografis, posisi Unhas yang berada di tengah Indonesia dinilai ideal untuk menjadi epicentrum pengembangan sertifikasi profesi nasional, terutama dalam mendorong pemerataan ke wilayah timur. Saya optimis dengan adanya konsorsium ini, LSP P1 perguruan tinggi di Indonesia akan tersebar ke seluruh penjuru tanah air. Apalagi Presiden konsorsiumnya ada di tengah-tengah Indonesia, di Makassar, di Unhas. Sehingga akan bergeser ke timur aja, bisa ke Maluku, ke Papua, NTT, dan seterusnya. Nah, inilah yang sudah disupport oleh seluruh forum LSP 1 perguruan tinggi. Dan tadi Pak Ketua BNSP juga mendorong agar konsorsium bisa bekerja sama dengan forum LSP 2 maupun P3, bahkan dengan kementerian lembaga yang relate dengan kebutuhan pengembangan sertifikasi kompetensi di perguruan tinggi. Sementara Ketua BNSP Syamsihari SEMM menilai terpilihnya Ketua LSP Unhas membawa harapan baru bagi sinergi nasional. Ia menyebut kepemimpinan konsorsium yang baru akan memperkuat kerjasama antara BNSP, perguruan tinggi, dan kementerian terkait dalam membangun potensi sumber daya manusia unggul. Dan terpilihnya beliau sebagai Ketua konsorsium membawa perubahan, membawa perbedaan, membawa kemajuan bagi kita semua. Karena bukan hanya beliau saja, tapi ada timnya semuanya di situ di dalam yang akan bekerjasama dengan kami, juga dengan Kemendikti Saintek untuk membangun kompetensi bersama. Presiden konsorsium terpilih, Insinyur Mukti Ali menyebut jika amanah ini bukan hanya untuk pribadi, tetapi juga menjadi pengakuan terhadap kapasitas lembaga sertifikasi profesi Unhas sebagai contoh praktik terbaik nasional. Dan kita di Unhas sangat bangga ya karena ditunjuk oleh BNSP sebagai presidium forum ini, konsorsium ini. Ini sebenarnya yang dilantik ini bukan pribadi ya, ini Unhas, lembaga. Ya, sehingga kami hadir di sini mewakili Unhas. Ya. Kenapa Unhas ditunjuk? Karena Unhas ini dipandang sebagai best practice. Ya, jadi kami yang usianya masih sangat baru ini bisa leading, ya, bisa menjadi contoh bagi pengembangan LSP di seluruh Indonesia. Mukti Ali menambahkan pihaknya akan terus berkomitmen mendorong kolaborasi dan pendampingan bagi seluruh lembaga sertifikasi profesi perguruan tinggi di Indonesia. Rahmatia, Unhas TV. Pemirsa, puluhan mahasiswa Universitas Hasanuddin hadir dalam seminar Geografi Series dan menghadirkan Razwan Karim, mahasiswa arsitektur asal Bangladesh. Razwan Karim berbagi mengenai kisah budaya, tradisi, dan makanan khas negaranya yang kaya akan keunikan. International Office Universitas Hasanuddin menggelar seminar Geografi Series Bangladesh. Seminar digelar di Aula Profesor Dr. Basri Hasanuddin MA, Gedung Pascasarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Kampus Unhas Tamulan Rea, Jumat 31 Oktober 2025. Seminar Geografi Series kali ini bertemakan Explore More, Know More, Be More, dan diikuti puluhan mahasiswa Universitas Hasanuddin.
Pembicara seminar adalah Razwan Karim, mahasiswa S1 jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Razwan Karim merupakan peraih beasiswa KMB 2025, yakni program beasiswa kemitraan negara berkembang yang diselenggarakan oleh pemerintah Indonesia untuk mahasiswa internasional dari negara-negara berkembang yang ingin melanjutkan studi S1, S2, atau S3 di Indonesia. Tahun 2025 terdapat 250 penerima beasiswa dari 46 negara dan Razwan Karim menjadi salah satunya. Dalam pemaparannya, Razwan Karim menjelaskan tradisi, budaya, dan kehidupan di Bangladesh. Ia juga mengisahkan kebanggaannya terhadap permainan dan makanan khas Bangladesh. So there is, if I tell you one thing, is really special in Bangladesh is sports. Sports, bermain. Okay. So we have so much friend. I just told you, it's one of the most population dense country. We play so much different kinds of sports almost every day evening. We have friends, we have a field, we don't have a stadium. In Indonesia, people have stadium, people have a gallery, people have good stadium, but we just play anywhere, but it's so fun. I can't tell you how much fun. We have so much different kind of games, like cricket, football, tennis. There is some kind of local game like Latin, Guti, Kasagolla. So many of them. I just can't remember because I'm a little nervous also. I hope you understand. And if I go to point 2, I think there is some case that Bangladesh and Indonesia or Makassar has similarities in food. Food. Because Indonesian people also eat ayam, chicken, rice. Also our staple food is rice and chicken and noodles and like almost similar thing. But at the same time, we have one thing exceptional. It's meat, cow meat, goat meat. Meat is a better thing, trust me. When in Bangladesh, we also enjoy biryani. It's one of the best thing. I just told you, like first, I just told in the orientation, the presentation that first we have to cook the rice and then we add the meat in the rice. Then all of the flavor in the meat goes to rice. So rice also become tasty. Oh, it's really good. Okay. And if I also Makassar food is good. I have tried several food. I have tried choto. I have tried in Bipa in MKNB already. So in Bipa we get food every day. They are treating us with good Indonesian traditional food. Sometimes every day it depends. And yes, I'm really enjoying Indonesia. Razwan Karim menambahkan selama sekitar 2 bulan di kota Makassar, International Office di Unhas diakuinya sangat membantu mahasiswa internasional seperti dirinya untuk beradaptasi dengan lingkungan baru. Di akhir sesi seminar, para peserta menikmati minuman khas Bangladesh. Zara Sabita Sucheng, Unhas TV. Baik pemirsa, berita tadi sekaligus menutup perjumpaan kita hari ini. Jangan lupa untuk terus saksikan Unhas Daily hanya di Unhas TV. Saya Zara Sabita Sucheng beserta seluruh kru yang bertugas, pamit undur diri dan sampai jumpa.